5, 4, 3, 2, 1, 0. Sebelum belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Nah, kalau kalian simak video pertama, video kedua, dan video ketiga dari channel YouTube saya tentang bentuk pangkat, bentuk akar, dan notasi ilmiah, nah sekarang kita akan membahas pembahasan soalnya. Jadi ada soal dan ada pembahasannya. Jadi disimak video ini sampai habis, mudah-mudahan apa yang ada di video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita mulai. Ada 3 aspek yang akan saya jelaskan di sini, soal-soal dan pembahasannya. Aspek yang pertama tentang bentuk pangkat, aspek yang kedua tentang bentuk akar, dan aspek yang ketiga adalah notasi ilmiah, ya yang sesuai ada di buku paket di kelas 9. Yang pertama adalah bentuk pangkat. Nah, sekarang sebelum kita membahas soal-soal tentang bentuk pangkat, kalian harus tahu dulu nih sifat-sifat dari bentuk pangkat. Jadi bentuk pangkat ini mempunyai sifat-sifat, ada 7 sifat dari bentuk pangkat yang harus kita pahami, sehingga ketika kita menjawab soal ada dalilnya, ada dasarnya, ketujuh sifat yang ada di sini. Nah, sekarang kita praktekkan aja. Mungkin kalian belum ngerti. Oh, ini apa sih maksud sifatnya? Nah, sekarang kita akan praktekkan. Nah, di soal nomor 1, kita akan mempraktekkan sifat yang pertama. Di mana sifat yang pertama berbunyi A pangkat M, nah ya, dikali ya, A pangkat N. Nah, kalau dikali itu ditambah, ya sudah ada pembuktiannya di video yang pertama. Maka M ditambah N. Nah ya, jadi kalau bilangan pokoknya sama, kalau dikali ini yang A ini bilangan pokok, kalau M sama N ini bilangan pangkat. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka bilangan pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sekarang kita praktekkan. Ya, 5 pangkat 5 maaf, dikali dengan 5 pangkat 2, dikali lagi dengan 5 pangkat 3. Nah, kalau kita mengikuti sifat 1, maka karena ini bilangan pokoknya sama ya, bilangan dasarnya sama, maka 5 pangkatnya tinggal dijumlahkan. 5 ditambah 2 ditambah 3 ya, sama dengan 5. 5 tambah 2 berapa ya? 7 ya. 7 tambah 3 10. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 10. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, next. Kita lanjut lagi sifat yang kedua. Di mana sifat yang kedua, tadi kan sifat pertama perkalian ya. Kalau sifat kedua adalah pembagian. Di mana kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, itu nanti pangkatnya dikurang. A, M, kurang N. Nah, ya. Jadi pangkatnya dikurang. Atau bisa kalian tulis ke bawah. M, karena pembagian itu bisa ke samping, bisa ke bawah. Pakai per ya. A pangkat N. Nah, ini nanti hasilnya juga A, M, dikurang N. Dengan catatan, ini sifat nomor 2 ini bisa terjadi kalau
bilangan pokoknya sama loh ya. Jadi kalau bilangan pokoknya beda, kalian nggak bisa memakai sifat kedua ini ya. Nanti akan ada sifat-sifat yang lain yang bisa kalian pakai. Oke, kita praktekkan lagi. Karena ini bilangan pokoknya sama ya. -3 dipangkatkan 6 dibagi dengan -3 dipangkatkan 4. Nah, ini bilangan pokoknya sama ya, sama-sama -3. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, kita pakai dengan sifat kedua, dikurang. Jadi, jawabannya adalah -3 sebagai bilangan pokok, lalu pangkatnya dikurang. 6 dikurang 4. Maka, hasilnya adalah -3. 6 kurang 4 adalah 2. Jadi, jawabannya adalah C ya. Kalian nggak perlu tahu, kalian nggak penting kalau kalian tahu cuma ABC-nya saja. Tapi yang kalian harus tahu adalah cara mendapatkan jawaban dari soal yang ada di video ini. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 3, kita akan menggunakan sifat yang ketiga. Kalau ada di tanda kurung ya, sifatnya adalah gini bunyinya. A pangkat M di dalam kurung atau dipangkatkan lagi N. Jadi A-nya dipangkatkan M, ada pangkat lagi N. Nah, ini pangkatnya tinggal dikali. Jadi A, M, kali N. Nah, jadi hasilnya adalah 8 pangkat 2, gitu kan ya di soal ya. Dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya adalah 8 pangkat 6. Kalian tinggal dikali ininya nih. Nah, ininya tinggal dikali. Nggak ada jawabannya. Nah, jangan putus asa. Jadi kalau nggak ada jawabannya, kita cari. Nah, dengan cara angka 8 ini, kita bisa rubah menjadi, kita bikin pohon faktor ya. Kalian pernah ya bikin pohon faktor ya. Di sini 2, di sini 4. 2 kali 4 kan 8 ya. 4 itu dipecah menjadi 2 kali 2. Ternyata di angka 8, itu 2 mengandung angka 2-nya ada 3 tuh. Yang saya buletin ini adalah angka 2. Angka 2-nya ada 3, 4-nya nggak ada lagi ya karena sudah dipecah. Jadi angka 2-nya ada 3. Sehingga angka 8 itu kita rubah menjadi 2-nya ada 3. Dipangkatkan lagi 6. Paham nggak? Nah, kita praktekkan lagi sifat ketiga dengan cara menggalikan yang ada di sini. Nah, dikalikan lagi. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 18. Dari mana 18? 3 kali 6 ya. Ini 3 kali 6 tinggal dikalikan saja. Kalian ini benar, tapi pilihan ganda maunya bilangan pokoknya 2. Sebenarnya kalau kalian soalnya ini esai, kalian jawab 8 pangkat 6. Benar, tidak ada yang salah. Hanya saja di pilihan ganda maunya bilangan pokoknya 2, bukan 8. Jadi, kalian harus merubah angka 8 ini menjadi angka 2. Kalian harus tahu dulu 2 pangkat berapanya ya harus dicari tahu dengan pohon faktor yang sudah saya buat. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah gabungan dari sifat kedua dan sifat ketiga. Sifat kedua itu tadi pembagian ya. Sifat ketiga adalah pangkat. Nah, sekarang kita coba ya. 27 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, ini kan sudah diajarkan tadi sifat yang ketiga tinggal dikali ya. Jadi 27 pangkat berapa ini? Pangkat 6 ya. Dari 2 kali 3. Dari 2 kali 3. Ya, sama dengan 6. Lalu dibagi 3 pangkat 3. Nah, dalam aturan sifat kedua, kalau pembagian, maka pangkatnya bisa dikurang. Gitu kan ya. Asal, nah jangan langsung dikurang ya. Kalau bilangan pokoknya sama. Tapi kan 27 sama 3 beda. Jadi nggak boleh kalian langsung kurang. Cari akal, cari cara bagaimana supaya bilangan pokoknya sama. Coba kita bikin pohon faktornya. 27, kalau dibikin pohon faktor ya, nggak mungkin 2 karena 27 ganjil. 3, 9, karena 3 kali 9, 27 ya. Kalau 9, 3 kali 3. Oh, ternyata di dalam 27 itu mengandung 3-nya ada 3. Jadi kita bisa rubah bahwa 27 kita kasih kurung ya. 3-nya ada 3, dipangkatkan lagi 6.
6 dari mana? Ini ada 6. Dibagi 3 pangkat 3. Nah, ngerti ya sampai sini ya. Nah, sifat yang ketiga dikalikan nih kalau ada tanda kurung begini. Jadi 3 kali 6 berapa sih? 18. Dibagi 3 pangkat 3. Sudah sama belum bilangan pokoknya? Sudah kan? Kalau sudah sama, bilangan pokoknya ditulis, pangkatnya tinggal dikurang 18 dikurang 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 15. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. 18 kurang 3 adalah 15. Ya. Oke, next soal selanjutnya sifat yang keempat. Nah, di sifat yang keempat ini sama kayak sifat satu perkalian. Cuma kalau sifat satu bilangan pokoknya yang sama. Cuma kalau sifat yang keempat angka pangkatnya yang sama. Bilangan pokoknya beda. Caranya gimana? Nah, kalau pangkatnya sama, berarti kalian bisa langsung kalikan saja. 5 kali 2 pangkat 3. Artinya 3-nya ini kan sama ya. Jadi bisa punyanya 5, bisa punyanya 2. Gitu loh. Ya. Jadi tinggal dikalikan 5 kali 2 berapa? Berarti jadi 10 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Bunyi sifatnya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, ini kan A sama B beda ya, tapi pangkatnya sama-sama M. Maka hasilnya adalah A kali B dikaliin saja, dipangkatkan M. Pangkatnya cuma 1 karena ini punya sama-sama pangkatnya M. Inilah bunyi dari sifat keempat. Oke, next soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah pembagian, tapi bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama. Nah, caranya adalah gini. Ya, bunyinya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya, itu bukan dikurang ya. Ini kalau bilangan pokoknya sama ya, tapi kan ini bilangan pokoknya beda. Pangkatnya yang sama. Berarti A dibagi B, maaf, pangkatkan M gitu ya. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana caranya menjawab soal ini ya. Nah, kita pakai sistem ke bawah karena pembagian itu boleh ke bawah. 16 dipangkatkan 3 diperkan 4 dipangkatkan 3. Nah, ini kan sama-sama pangkat 3 ya. Nah, sekarang kita bikin kurung menjadi satu kesatuan karena kita mau sama-sama pangkatkan 3. 16 dibagi 4 kita pangkatkan 3. Nah, kenapa 3-nya taruh di luar? Menandakan bahwa dia punya yang atas, dia juga punya yang bawah. Jadi supaya nggak berantem. Jadi kita taruh luar, punya milik bersama gitu ya. Nah, 16 bagi 4 berapa sih? 4 ya. 16 bagi 4 kan 4. 4 pangkat 3. Jadi jawabannya nggak ada ya. Nah, jangan putus asa bahwa 4 itu kalau dibikin pound faktor 2 sama 2. Atau 4 itu setara dengan 2-nya ada 2 tuh. Kita bisa rubah dong. 4 dirubah menjadi 2-nya ada 2. Dipangkatkan lagi 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 6. Tinggal dikalikan sesuai dengan sifat yang ketiga. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke? Kita masuk ke soal selanjutnya. Yaitu soal yang keenam. Nah, soal ketujuh tapi sifat yang keenam bahwa di sifat yang keenam bahwa A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Apapun yang bilangan pokoknya kalau pangkatnya 0, maka hasilnya selalu 1. Jadi kesimpulan dari soal ini adalah 16 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jawabannya adalah 1. Ya. Saya ulang lagi. Ini saya hapus dulu. Nah, 16 pangkat 0, jadi apapun di sini, mau berapa aja angkanya di sini, mau 16, mau 20 ya. Kalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1 ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Mau berapa? Mau 1.000.000 pangkat 0 ya, hasilnya 1. Mau berapa angkanya, hasilnya 1. Asal pangkatnya 0 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sifat yang ketujuh adalah bunyinya gini.
A pangkat negatif N. Nah, itu hasilnya setara dengan 1/A pangkat N. Ya. Nah, ini saya umpamakan ya, saya umpamakan. Pangkat, ini kan ada di atas ya. Sama kayak, misalkan pangkatnya itu sama dengan kayak jabatan gitu ya. Nah, kalau misalkan dia minus, maka disuruh turun ke bawah. Nah, tapi bukan berarti tidak ada siapa aja di atas. Di atas itu diumpamakan satu gitu ya. Jadi, kita praktekkan di soal ini kalau misalkan 6 pangkat min 2 gitu ya. Maka supaya menjadi positif, ini kan negatif ya. Kalau ada misalkan ya, para pejabat nih ya, udah jadi pejabat gitu ya, udah punya pangkat, tapi berbuat hal yang negatif, berarti harus turun dia supaya berubah jadi positif ya. Eh, kegiatan-kegiatannya positif, apa yang dilakukan positif, nggak ada yang negatif lagi. Jadi jawabannya adalah 1/, jadi supaya nggak kosong aja ini dibikin satu ya, jangan dibikin nol atau angka yang lain. Itu karena memang sifatnya itu satu ya. 1/6 pangkat 2 sudah menjadi positif. Angkanya tidak ada yang dirubah ya. Angkanya tetap ada 6, ada 2. Cuma tandanya sudah tidak ada negatif. Sudah menjadi positif. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Sifat yang terakhir, sudah ya ini ada lagi gabungan ternyata. Gabungan sifat ke-6 dan sifat ke-7. Nah, sekarang kita coba 27 pangkat 2, pangkat yang lagi ini tinggal dikaliin ya. Nah, ini dikaliin menjadi 27 pangkat minus 6 ya. 2 kali 3 kan 6 ada minusnya ya. Dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, ini dulu kita selesai, ini nanti belakangan. Nah, ini mau dibagi bilangan pokoknya beda. Kita bikin sama bisa, kita pakai dicari power faktornya dulu. 27 itu kan 3 sama 9. Nanti 9 bisa 3 sama 3 ya. Berarti di dalam 27 ada angka 3-nya ada 3 nih. Tuh ya. Berarti 3 pangkat 3 kurungin minus 6 dibagi 3 pangkat 2 ya. Nah, ini kita kali dulu nih ya, kurung lagi kita kaliin jadi 3 pangkat 3 kali 6 18 ya. 18 ada minusnya dibagi 3 pangkat 2. Nah, kalau pembagian berarti dikurang kan? Nah, kita praktekkan. 3 minus 18 dikurang 2. Nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat minus 20. Ya. Minus 18 kan utang 18, utang lagi 2, jadi utangnya 20. Ya, betul ya. Nah, berarti ini baru yang ini, baru sampai sini ya. 3 pangkat 3 pangkat minus 20. Nah, dikali dengan 9 pangkat 0. Nah, sifat yang ke-6 tadi kan kalau pangkat 0 1 ya. Nah, berarti 3 pangkat minus 20 dikali 1. Hasilnya adalah 3 pangkat minus 20. Ada nggak jawabannya? Kalau kamu jawabnya misalkan soalnya esai kayak begini bisa, masih bisa. Nah, cuma permasalahannya di pilihan ganda maunya dirubah menjadi pangkat positif. Tidak ada yang pangkat negatif. Berarti harus diturunkan. Karena ini negatif kan supaya positif 1/3 pangkat 20. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Jawabannya adalah yang C. Bisa kan? Gampang ya. Oke. Ya, gimana? Apa kalian sudah paham tentang sifat-sifat bentuk pangkat? Yuk sekarang kita coba aplikasikan sifat-sifat bentuk pangkat pada soal-soal berikut ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya sifat-sifat bentuk pangkat seperti apa. Sekarang kita praktikkan ya di soal ini. Nah, ini ada soal 2M pangkat 3 min 2 bagi 3M pangkat 2 gitu ya. Nah, yang pertama kalian bisa pakai sifat eh, yang gini. A kali B pangkat M
itu sama aja dengan A pangkat M kali B pangkat M. Gitu. Ya, artinya M ini punya semuanya. Nah, sekarang kita bisa praktikkan di sini bahwa 2 ini pangkatnya min 2, 2 pangkat min 2 karena min 2 ini punya punya 2 dan punya M pangkat 3. Jadi punya kita bagi-bagi gitu ya. Nah, M pangkat 3 ini harus kita kasih kurung bahwa karena dia punya pangkat lagi min 2. Gitu ya. Dibagi kita kasih per ya. Kita kalau mengerjakan pembagian pangkat itu jangan ke samping ya, nanti bingung. Jadi kita pakai per ya. Per 3M pangkat 2. 3M pangkat 2 ya. Sampai sini ngerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sifat yang pakai perkalian nih. Kita bisa kaliin ini. Jadi 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 2 tetap ya. Nah, ini M-nya jadi pangkat min 6. Sesuai dengan sifat A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, berarti artinya A M kali N. Nah, gitu ya sesuai dengan sifatnya. Per 3 M pangkat 2. Nah, ya. Nah, lalu kita lihat di sini. Kita kan mau menghitungnya, menyederhanakan bentuknya. Kita lihat di sini kalau pangkat negatif ini sulit untuk disederhanakan. Kecuali kamu rubah dulu menjadi pangkat positif. Nah, ini udah saya buletin ya, mana yang negatif nih di sini. Ternyata dua-duanya. Nah, kalau pangkat negatif sesuai dengan sifat A pangkat min N, itu kan sama dengan 1/A pangkat N, ya kan? Nah, jadi harus turun dia ke bawah. Nah, karena dua ini turun, M ini turun, jadi di atas kan nggak ada siapa-siapa. Jadi harus satu nih, di sifat ini kan harus satu. Karena A-nya turun ke bawah, jadi satu di sini di atas. Jadi 1/. Nah, ini 3 kita tulis dulu ya. Memang ada di bawah, memang posisinya ada di bawah. Nah, sekarang yang datang 2 pangkat 2 sudah tidak ada minnya lagi ya. M dipangkatkan 6. Jangan min 6 lagi karena sudah turun. Nah, kita bisa hitung di sini 1/. Nah, ini pakai banyak sifat ya tadi ya. Di sini pakai, ini pakai gitu ya. 1/2 pangkat 2 ini berapa ini? 4 ya, 2 kali 2 kan? 4 kali 3, 12. Nah, ini M pangkat 2 sama M pangkat 6, ini kan perkalian. Jadi kalau perkalian ditambah, jadi 2 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 1/12 M pangkat 8. Ada nggak? Nah, ini jawabannya C. Ya, jadi ini sesuai dengan sifat A pangkat M. Kalau dikali dengan A pangkat N, itu hasilnya adalah A, M, tambah N. Ya, kalau dikali, nah ini kan dikali nih. Gitu ya. Oke, next soal selanjutnya. Nah, ini pangkat minus 3. Artinya ini sesuai dengan sifatnya minus 2/5. Saya nggak sebut sifatnya, pokoknya kalian lihat lagi sifatnya ada sifatnya bahwa tanda kurung ini menandakan bahwa minus 3 ini punya mereka berdua. Gitu ya. Sekarang supaya nggak berantem kita bagiin satu-satu. Minus 2 dapat pangkat min 3. Bawahnya juga begitu. 5 dapat pangkat minus di 3. Nah, kita lihat pangkatnya. Ini pangkatnya ada minusnya. Ini juga pangkatnya ada minusnya. Pangkat kalau minus harus kita rubah jadi positif. Caranya kalau dia di atas turun ke bawah, kalau dia di bawah turun naik ke atas. Nah ya, jadi kesimpulannya kita bikin tempat pernya. Min 2 ini kan pangkat min 3 nih. Ini kita turunin ke bawah. Jadi min 2 tetap min ya, yang positif jadi pangkatnya 3. Jadi bukan min 3 lagi, tapi 3 ya. Nah, kalau di atas itu 5 pangkat 3. Sudah tidak ada min. Jadi ini cuma tukar tempat. Nah, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah gitu ya. Nah, 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. Nah, dijabarkan 3 kali kan. Nah ini berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, min ketemu min plus gitu ya.
Jadi kalau minnya ada 2 plus. Nah, sisanya 1, dia nggak bisa jadi plus. Ya, jadi berarti hasilnya ada minnya. Nanti hasilnya ada minnya, kita perkan. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi hasilnya 125/8 ada minusnya. Kesimpulannya, kalau minusnya ini ganjil, 1, 2, 3, nanti hasilnya minus lagi. Kenapa? Karena ada satu yang sendirian yang bisa membuat dia nggak bisa jadi positif. Tapi kalau nanti dia genap, semua berpasangan, pasti dia positif. Karena min ketemu min, min kali min plus. Ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini ada ralat soal, ini bukan min 9 ya. Ini kesalahan mengetik ini jadi bukan min 9. Oke, sekarang kita coba ya. 2 pangkat min 6 dikali dengan ini soal sebenarnya ya. 6 pangkat 9 per 3 pangkat 8. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini nggak bisa menggunakan sifat. Karena angkanya beda-beda, bilangan pokoknya beda-beda, bentuk pangkatnya juga beda-beda. Jadi sekarang harus kita akalin gitu ya. Maksudnya diakalin itu kita harus cari solusinya. Nah, 2 pangkat min 6, nah nih ya di sini ya, 2 pangkat min 6 dikali dengan saya rubah 6 itu 2 kali 3. 2 kali 3, kan hasilnya 6 juga kan? Dipangkatkan lagi 9 per 3 pangkat 8. Ya. Dari sini ke sini bedanya cuma 6. Saya rubah jadi 2 kali 3. Nah, ya. Oke. Selanjutnya 2 pangkat min 6. Nah, ini tetap ya. 2 pangkat min 6 dikali. Nah, ini 9 ini punya mereka berdua. Supaya tidak berkelahi, berantem gitu ya. Saya kasih mereka satu-satu. 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 9 per 3 pangkat 8. Nah, ngerti ya? Nah, sekarang kita pakai sifat 2 ini kan sama-sama 2 ya bilangan pokoknya ya. Ini juga sama-sama 2 nih. Sama-sama dengan 2 ya. Kalau bilangan pokok 2 sama kalau dikali ditambah kan. 2 min 6 ditambah 9. Nah, kalau 3-nya kan bagi ya, pembagian berarti dikurang. 3, 9 kurang 8. Nah, sama dengan 2 min 6 tambah 9 itu utang 6 bayar 9. Berarti 3 ya. Dikali dengan 3 pangkat 9 kurang 8, 1 ya. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dikali 3. Maka hasilnya adalah 24. Ya, berarti jawabannya adalah yang D ya. Bisa dimengerti ya? Oke, soal selanjutnya yaitu aspek yang kedua. Kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, oke, yang pertama adalah merubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar. Nah, kalian perlu tahu lihat di sini bentuk akar dari. Nah, ini bentuk pangkat ini. Kenapa bentuk pangkat? Karena ada di atasnya 9 pangkat 2 per 3. Mau kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Maaf, akar. Ya, caranya adalah kita siapin dulu di akarnya ya. Jadi tinggal naruh-naruh aja nih. Nah, kita lihat per bawahnya. Ini kan bawahnya 3 ya. 3-nya taruh di luar nih, kecil. 3-nya taruh di sini. 9-nya taruh di dalam. Pangkatnya kasih 2 di atas. Berarti hasil akhirnya adalah 3-nya di luar. Kita bikin rumah. 9 pangkat 2 artinya 9 kali 9. 81. Berarti jawabannya adalah yang C. Gampang kan? Ya, jadi cuma yang di paling bawah ini taruh di luar. Itu aja ya. Oke. Nah, sekarang kita balik. Kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Ini kan akar nih, ada akarnya. Nah, yang di luar ini berarti di bawah nanti. Jadi bentuknya adalah menjadi begini. 64. Nah, ya. 64 pangkat 2 per 3. Nah, kan yang bawah ini di luar tuh. Sesuai kan? Nah, ada nggak jawabannya? Nggak ada. Nah, berarti harus kita cari nih. 64 ini kita cari pohon faktor deh ya. 64 itu kalau dirubah berapa ya? 2, 32,
Kalau 32 dibagi 2 lagi berapa ya? 16. 16 dibagi 2 lagi berapa ya? 8. 8 bagi 2 lagi 2. 4. 4 bagi 2 lagi 2. 2. Oh, ternyata 64 itu duanya ada berapa ya? 3, 4, 5, 6. Oh iya, berarti 64 ini bisa kita rubah karena nilainya sama dengan 2 pangkat 6. Dipangkatkan lagi 2 per 3. Nah, ini tinggal dikalikan. Ya, sesuai dengan sifat yang ketiga. Jadi, kalian tinggal ngaliin aja 2 pangkat 6 dikali 2 per 3. Nah, 6 bagi 3 bisa ya, 2 ya. Nah, berarti dapatnya 2, tinggal dikalikan. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya yang C. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk menyederhanakan bentuk pangkat, ini caranya gampang loh. Kalian tinggal perlu perkalian 50. Kira-kira angka berapa kali berapa ya yang hasilnya 50? Ya, 25 kali 2. Hasilnya adalah 50. 50. Ada nggak perkalian lain yang lain? 5 kali 10 juga 50, betul nggak? Ini juga 50. Ada dua nih, kira-kira yang mana bisa kita pakai? Nah ya, yang bisa kita pakai adalah yang mempunyai angka kembar. Maksudnya gimana sih? Nah sekarang gini, eh yang kita pakai adalah yang ada angka 1, 4, 9, 16, 25. Nah ini angka apa sih? Nah ini angka kembar. Bahwa 4 itu punya angka kembar 2 kali 2. 9 itu punya angka kembar 3 kali 3. 16 itu punya angka kembar 4 kali 4. 25 punya angka kembar 5 kali 5. Nah, berarti yang kita pakai yang punya angka kembar ya ini. Yang kita pakai yang ini nih. Nah, ya. Sekarang kita coba lagi. 2 akar 50. Nah, caranya gampang loh. Coba disimak ya. 2 akar 50 sama dengan 2. Ternyata akar 50 yang kita pakai adalah 25 kali 2. Gitu. Kan 50 hasilnya yang bawah. Nah ya, nah ini akarnya punya rame-rame supaya nggak berantem rumahnya kita pisah deh. Ya, akar 25 sendiri, kita bikinin lagi rumah buat akar 2 gitu. Nah, 25 ini punya angka kembar kan? Nah, kalau punya angka kembar, maka dia boleh keluar dari rumah, boleh main. 2 kali 5, tapi tulis kembarannya ya, jangan 25-nya, tulis kembarannya. Akar 2 nggak punya angka kembar ya. 2 kali 5 hasilnya 10 akar 2 ya. Jadi angka kembar boleh lepas dari rumah asalkan kembarannya yang ditulis di sini ya, bukan 25-nya. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 10 akar 2. Jawabannya yang B. Oke, kita lagi. Nah, ini sama kayak soal sebelumnya, cuma ini agak mudah ya. Kita coba lagi ya. 3 akar 20 tambah, maaf, bukan tambah. Kita hapus dulu biar nggak ini, biar nggak rancu ya. Kita hapus. Oke, dikurang 2 akar 45 ditambah akar 80. Nah, berarti kita akar yang di sini nih, akar-akarnya ini harus kita cari perkaliannya. Akar 20 berapa kali berapa ya? Ya, 3 kali, ini 3 akar 4 kali 5. 4 kali 5. Ya, ini titik kali ya. 4 kali 5, 20 kan ya. 4 juga ada angka kembar, 2 kali 2 ya. Sekarang dikurang 2, 45 berapa kali berapa ya supaya hasilnya 45? 9 kali 5. 9 punya angka kembar, 3 kali 3 ya. Ditambah akar 80 adalah 16 kali 5. Gitu. Nanti ini kita bisa rumah. 3 akar 4 sendiri, akar 5 sendiri,
Itu juga di sini 2, akar 9 dipisah dengan akar 5, tambah akar 16 dipisah dengan akar 5, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. 3. 4 itu punya angka kembar ya, 2 ya. 2 akar 5, 5 nggak punya angka kembar loh. Dikurang 2, akar 9 punya angka kembar 3 ya. 3, karena 3 kali 3 kan 9. Akar 5. Kalau 16 punya angka kembar nggak? Punya ya, 4 ya. 4 akar 5. Karena kita kaliin, 3 kali 2. 6 akar 5. Dikurang, ini berapa? 6 akar 5. Ditambah 4 akar 5. Sama-sama akar 5. Sudah sama-sama nih belakangnya akar 5. Kalau sudah sama, tinggal jumlahkan angka depannya. 6 dikurang 6 hasilnya 0 ya. 6 kurang 6 hasilnya 0. 0 ditambah 4 maka hasilnya 4. Tambahkan akar 5. Maksudnya dikasih akar 5 di belakangnya. Ya, jadi kayak misalkan gini. 3 kambing ditambah 2 kambing. Berarti jadi berapa? 5 kambing. Kayaknya harus ditulis menandakan bahwa itu kambing bukan sapi gitu loh ya. Nah, jadi akar 5 itu juga harus ditulis menandakan bahwa ini adalah akar 5. Paham ya? Oke, next soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah perkalian bentuk akar. Satu kali satu. Maksudnya satu suku lawan satu suku. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan lagi kayak tadi. Bahwa di sini ada akar 12, akar 8 ya. Sekarang kita coba. 3 akar 12. Maaf ya, akar 12 ini agak tulisannya jelek. 12 itu berapa kali berapa ya? 4 kali 3 kalau nggak salah bisa ya. Per 4 kali 3. Gitu. Ya. Nanti kita pisah rumah jadi 3 akar 4 akar 3 sama dengan 3 akar 4 punya angka kembar ya 2 ya. Jangan ditulis akar lagi tapi udah 2 ya. Karena dia udah main keluar gitu ya. Akar 3. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 6 akar 3. Ini hasil sederhana dari yang ini. Sekarang kita sederhanain lagi yang ini di sini. 2 akar 8. Berapa kali berapa supaya 8? Oh, ada 2-nya, maaf. 4 kali 2 ya. Nah, berarti 2. Kita pisah akar 4 sama akar 2. Ya, 2. Akar 4 itu 2 ya. Karena punya angka kembar 2. Akar 2. Berarti 2 kali 2 hasilnya 4 akar 2. Nah, ini baru kita sederhanakan. Belum dikali. Nah, perintahnya kan dikali kan? Nah, berarti kita tinggal ngali ini. 3 akar 12 kan disederhanakan kan 6 akar 3 ya. 6 akar 3. Nah, kita kali dengan hasil sederhana yang ini adalah yang ini. 4 akar 2. Cara mengalikannya lihat sini. 6 kali 4. Tulis 24. Nih jawabannya kayaknya yang A deh ya. Akar 3 kali akar 2. 3 kali 2 berapa? Akar 6. Jawabannya adalah yang A. Oke? Bisa dimengerti? Oke, soal selanjutnya perkalian akar lagi tapi satu lawan dua. Satu suku lawan dua suku. Caranya gampang. Lihat rutenya nih dari sini ke depan dulu. Nah, kalau perkalian akar yang sejenis sama yang sejenis ya. 3 kali 2 berapa? 6. Tulis. 6 akarnya nggak ada temen ya. Jadi akar 5. Tulis lagi gitu. Minus. Sekarang kita ketemu rute yang belakang. Angka sama angka kita kali ini. 3 kali 2 berapa? 6 juga. Akar ketemu akar. Nah, akarnya kan ada sama nih ya. Maksudnya sama-sama punya akar gitu. Akar 5 nih akar 3. Dan tinggal dikaliin. Akar 15. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, lanjut. Nah, pembagian dalam bentuk akar juga sama. Akar 300 dibagi per bawah ya, akar 6. Nah, kalau sama-sama akar, dia bisa masuk jadi 1. 300 dibagi 6. 30 bagi 6 kan 50 ya. Hasilnya adalah akar 50. Nah,
Harusnya jawabannya akar 50. Kalau kamu jawabnya akar 50 benar. Cuma di soal diminta sederhanakan. Akar 50 itu kan sama aja 25 kali 2, betul ya? 25 kali 2 bisa rumah jadi akar 25. Satu lagi akar 2. Akar 25 punya angka kembar 5. Akar 5 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut. Nah, merasionalkan bentuk akar. Nah, minus 4 bawahnya adalah 3 akar 2 gitu ya. Kalian tinggal lihat bawahnya aja akar 2 berarti kita harus kaliin akar 2. Yang atas kita kaliin akar 2, yang bawah juga dikaliin akar 2 biar adil. Matematika itu harus adil. Nah, habis itu samping kali samping. Karena beda jenis nih ya. Ini nggak ada akarnya, ini ada akarnya jadi nggak bisa dikaliin. Min 4 akar 2 ya nggak bisa dikaliin ya. Kecuali yang bawah. Tiganya tetap karena yang sejenis sama yang sejenis kan nggak ada lagi. Akar 2 kali akar 2 hasilnya akar 4. Nah, ya. Jadi minus 4 akar 2 per 3 akar 4 itu kan punya angka kembar 2, ya kan? Nah, berarti kita bisa perkecil nih sama-sama bagi 2. Ini 4 bagi 2 kan 2 ya. Ini 2 bagi 2 1. Nah, berarti jawabannya adalah minus 2 per 3 akarnya sisa akar 2. Inilah jawabannya. Minus 2 dari mana? Ini minus, ini 2. Ini 3 sisanya. 3 kali 1 ya. 3. Jadi minus 3. Minus 2 per 3 akar 2. Ini nggak ada jawabannya. Ini harusnya akar 2 ya. Maaf, ini jawabannya keliru. Oke, lanjut. Nah, kalau yang merasionalkan bentuk akar seperti ini, caranya sama kayak tadi. 12 per akar 11 ditambah akar 3. Kita tinggal kalikan dengan yang bawah semuanya sepaket ya. Tapi tandanya berubah. Akar 11 dikurang akar 3. Nah, bawahnya juga sama biar adil. Akar 11 dikurang akar 3. Nah, yang atas tinggal didempetin. 12 didempetkan kasih kurung ya biar nggak kecampur. Akar 11 kurang akar 3. Nah, yang bawah akar 11 kali akar 11 11 dikurang akar 3 kali akar 3 3. Kok bisa? Nah, akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah akar 9. Akar 9 punya angka kembar, yaitu 3 kali 3 kan? Berarti jawabannya 3. Gitu. Jadi akar 3 kali akar 3 ya 3 lagi. Akar 11 kali akar 11 ya 11 lagi gitu ya. Sama dengan 12 dalam kurung akar 11 dikurang akar 3 per 11 kurang 3 8. Nah, sama-sama kita perkecil bagi 4 ya. Ini dibagi 4 3, ini dibagi 4 2. Jadi jawabannya adalah yang atas sisa 3 per yang bawah sisa 2. Nanti tanda kurungnya adalah akar 11 dikurang akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke ya. Nah, soal terakhir untuk bentuk akar, ini mah caranya gampang. Lihat yang belakang aja, 20. Perkalian 20, sok. Atuh, ayo perkalian 20. 1 kali 20, ada lagi nggak? 2 kali 10, betul. Ada lagi nggak? 4 kali 5, betul ya? Ada lagi nggak ya kira-kira? Nah, di antara tiga ini nggak semuanya kita ambil. Nah, yang kita ambil adalah kalau dijumlahkan, hasilnya sesuai dengan yang depan, itu yang kita ambil. Yang mana yo yang sesuai dengan 12? Ya, ini 2 sama 10. Berarti jawabannya adalah akar 2 ditambah akar 10. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau tambah, maka jadinya tambah lagi ya. Kalau kurang, maka jadinya kurang lagi ya. Oke, kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu adalah notasi ilmiah, bentuk baku ya. Ini cuma 2 soal, kita lihat bentuk baku dari 0, nah ini tinggal digeser aja komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Kalau komanya mau di sini, berarti harus pangkat min 6. Kenapa pangkat min 6? Karena ini, jadi peraturannya begini. Kalau di soal 0,000, nah itu nanti pangkat 10-nya pangkat minus. Tapi kalau 35,71 gitu ya, melebihi angka 1, itu 10-nya pangkat plus gitu. Jadi kalau di bawah 1 dia pangkat minus, ya. Paham ya? Nah, jadi ini kan 0,000. Nah, ini pangkat minus nih. Minus berapanya? Hitung mundur, hitung ke belakang gitu ya. Kalau mau komanya di belakang 1 seperti yang D, ini benar. Maka minus 6 karena 6 langkah. Tapi kalau mau di belakang 3, maka ini bukan minus 6. Bukan minus 6. Harusnya minus tuh karena mundur satu langkah lagi. Kalau mau di sini nih. Kalau mau di sini juga bisa, tapi minus 8. Gitu. Jadi sesuai dengan aturannya berapa kali mundur gitu, nggak sembarangan mundur ya. Nah, ini salahnya adalah di sini. Harusnya pangkatnya pangkat negatif karena dia 0,000 sekian. Jadi kalau di bawah 1 itu 0, pangkatnya negatif ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah soal terakhir. Merubah dari bentuk ilmiah atau bentuk baku ke dalam bilangan biasa. Ini pangkatnya pangkat 7. Kita tulis saja 1,27. Dirubah kali 10 pangkat tuh 7. Berarti nolnya ada 7. Tinggal dimundurin aja. 1,27 kita tulis dulu ya. Nih, lihat nih saya mundurin ya. 1 komanya di sini. 2 komanya di sini. Kan nggak bisa mundur lagi nih. Nah, kalau nggak bisa mundurin 0. Tadi baru 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai 7 ya. Tinggal titikin di 3 dari belakang. 1, 2. Jadi jawabannya adalah 12.700.000. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, sampai sini ngerti ya pembahasannya? Ya, kalau sudah ngerti, ini ada motivasi buat kamu semua. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, memang belajar itu pahit ya. Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, jadi ini ada kata motivasi dari Imam Syafi'i rahimahullah ya. Jadi mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang mau belajar dan mau berusaha. Terima kasih. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.